Salam untuk kita semuanya, kembali berjumpa bersama saya di channel ini. Channel yang selalu menyalurkan informasi terbaru seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lain yang relevan seputar dunia pendidikan ataupun informasi lain yang relevan. Pada kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Ya, kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa Indonesia. Satu informasi saya bagikan kepada Bapak Ibu ya, terkait terbitnya surat terbaru dari Kemendagri untuk P3K paruh waktu, honorer kena PHK selamat. Bapak Ibu, informasi terbaru ini dari media nasional jpn.com yang tayang pada Senin 17 Februari 2025. Mari kita simak informasinya Bapak Ibu, dan tentu ini adalah yang kabar gembira. Kita syukur, dan di samping itu juga bagaimana nasib honorer yang kena PHK. Dan terkhusus untuk guru honorer di tahap 1 2024 yang lolos P3K akan mendapat surat terbaru untuk P3K paruh waktu. Nah, supaya lebih jelas bagaimana informasinya, mari kita simak bersama. Dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang saya bagikan dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, langsung kita pada informasinya seperti apa. Dari CPN.com Jakarta, Kementerian Dalam Negeri yaitu Kemendagri menerbitkan surat terbaru yang berkaitan dengan P3K paruh waktu. Honorer yang sudah kena pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa selamat. Surat Kemendagri nomor -9001.1.664 ke UDA tertanggal 14 Februari 2025 dan ditandatangani PH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan. Ini ditujukan kepada gubernur, bupati, atau wali kota seluruh Indonesia. Dirjen Horas menjelaskan terbitnya surat tersebut karena adanya pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Alasan lainnya ialah karena adanya amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak Undang-Undang ASN 2023 mulai berlaku, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN, tegas Horas. Dia menyebutkan ada 4 petunjuk Kemendagri kepada dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa, serta pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Maka selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K paruh waktu yang berpedoman pada surat PLT bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 hal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu P3K dengan paruh waktu serta dasar pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur.
Dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/59/SM-SM-01/2024 tanggal 12 Desember 2024. Hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Nomor 4. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pengkalan data database pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana maksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di nomor B/59/SM-SM-01.00/2024 dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN yang dimaksud. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini mendapat respons positif dari pentolan honorer K2 dan menurut Adiba anggota Aliansi Honorer Nasional bahwa surat itu menjadi jawaban bagi R2 dan R3 yang sudah dirumahkan. Artinya, gaji honorer R2 dan R3 tetap dianggarkan. Nah, surat Mendagri ini Bapak Ibu bisa menjadi dasar untuk menyelamatkan honorer R2 dan R3 yang sudah di PHK sebab nantinya mereka akan dialihkan ke P3K paruh waktu, terangnya. Nah, berharap seluruh instansi untuk tidak merumahkan honorer dengan alasan efisiensi anggaran sebab instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran yang sifatnya seremonial perjalanan dinas dan bukan untuk memberhentikan honorer. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu, dan ini adalah informasi yang perlu kita syukuri dari pemerintah untuk Bapak Ibu honorer, terlebih Bapak Ibu honorer yang paruh waktu yang tidak jadi akan di PHK. Bapak Ibu ya, selamat untuk Bapak Ibu semua dan semoga informasinya bermanfaat, dan sampai jumpa lagi bersama saya di informasi berikutnya yang selalu saya update untuk Bapak Ibu semua.